Kata beliau, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا هَذَا الِاعْتِقَادِ وَالشِّرْكُ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَقَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم النَّاسَ عَلَيْهِ فَاعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ الْأَوَّلِينَ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِنَا بِأَمْرَيْنِ. Perhatikan. Pembahasan selanjutnya dilandasi oleh pembahasan sebelumnya. Pahami pembahasan sebelumnya. Lihat kata beliau, jika kamu telah tahu bahwa perbuatan ini yang oleh orang-orang musyrik pada zaman kami, pada zamannya Syekh, orang-orang musyrik pada zaman kami menganggap perbuatan ini sebagai i'tiqad, keyakinan. Keyakinan. Apa itu? Apa yang dibahas sebelumnya? Keyakinan terhadap orang soleh, iya. Sikap, perbuatan terhadap orang soleh, iya. Orang musyrik pada zaman Syekh justru menganggapnya sebagai ibadah besar. Itulah keyakinan mereka. Itulah prinsip mereka. Iya. Itulah agama mereka. Kata Syekh, justru itu ternyata kesyirikan yang Allah turunkan Al-Quran dengannya. Justru itulah kesyirikan yang Nabi SAW perangi manusia di atasnya. Jelas? Paham ini? Kalau zaman kita ada tidak itu? Hah? Pondok-pondok pesantren pengajar kesyirikan itu pelajaran paling inti bagaimana muraqabah terhadap kuburan, bagaimana bersikap terhadap orang soleh, wali-wali Allah dan semisal itu. Iya. Karena itu paling ramai itu kalau ziarah kubur. Bukan ziarah kubur syar'i. Pertama sudah syaddur rihal. Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Sudah syaddur rihal. Nabi telah melarang berlebih-lebihan. La tasyaddur rihal illa fil masjidis salat. Jangan kamu berlebihan dalam melakukan perjalanan kecuali hanya pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Aqsa dan masjidku ini, kata Nabi SAW. Karena itu salah besar. Orang mau haji tetapi sudah memaksudkan dalam manasiknya ziarah ke kuburan Nabi. Tidak ada manasik ziarah kubur Nabi. Itu manasik batil, sesat. Yang ada kalau sudah sampai di Madinah. Kalau sudah sampai di Madinah, berarti sudah ada di situ. Mau ziarah ke kuburan Nabi dengan cara yang benar, boleh. Tapi tetap ingat, dimanapun kita berselawat kepada Rasulullah sampai. Dan bagaimana balasannya? Allah akan balas. 1 kali kita berselawat kepada Nabi SAW, maka apa? 10 kali Allah dan para malaikatnya membalas. Kehebatan balasan ini disesuaikan dengan keikhlasan kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada Nabi. Justru dalam tuntunannya kita yang mendoakan Nabi. Untuk apa? Kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan, muliakan Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi sementara terancam bahaya, kita perlu doakan, oh tidak. Karena kita perlu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan salawat 10 kali untuk kita kalau berselawat kepada nabinya. Jelas ini? Orang Kristen bilang, apa itu? Lihat kami, Nabi dan Rasul kami, anaknya Tuhan. Apa keyakinan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Penebus dosa. Siapa yang meyakini beriman terhadap Nabi Isa dengan keyakinan kekafiran yang mereka maksudkan, maka apa? Terhapus semua dosanya. Sebab Nabi Isa sudah menjadi penebus dosa. Kalau Nabi kamu justru disalawati. Gitu katanya. Kalau Nabi kamu justru disalawati. Kalau Rasul Nabi kami tidak, justru dia menebuskan dosa untuk kami. Ini apa? Kebodohan membantah kebodohan.
Menganggap Nabi Isa penebus dosa kebodohan sama sekali tidak ada dalilnya dengan sandaran yang benar dari wahyu. Hanya ada-ada. Iya. Sesuatu yang diada-adakan dari agama Nasara yang tidak pernah ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari keterangan palsu yang diatasnamakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kitab Yahudi, kitab Taurat, Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dua kitab yang ada sekarang yang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya cetakannya, tapi sangat dipastikan tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Dari sisi ini saja dipastikan bahwa tidak terjaga. Tapi lihat kaum muslimin. Siapa yang tidak menghafal? Lihat bagaimana semenjak turunnya Al-Quran sudah dihafal dan sampai sekarang terlalu banyak penghafal Al-Quran. Terjaga agama ini. Allah telah pastikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami menurunkan adzikra ini, Al-Quran, agama ini, dan kami pula lah yang menjaganya. Kalau Allah yang menjaga, maka tidak ada yang bisa. Agama yang lain tidak ada. Ini para ulama diantaranya menyebutkan ini. Ini diantara keistimewaan Al-Quran. Sebab apa? Kitab yang lain Allah tidak jamin penjagaannya. Adapun Al-Quran dijamin penjagaannya. Agama ini dijamin penjagaannya. Karena itu ditetapkan agama ini, kitab suci ini menjadi apa? Petunjuk, pedoman sampai akhir zaman. Baik. Jadi perhatikan, ini ilmu penting, ikhwah. Bahwa ternyata perkara yang menjadi keyakinan yang dianggap sebagai agama yang mereka hidup dan mati di atasnya justru adalah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Kalau gitu sama orang musyrik dahulu dengan orang musyrik sekarang dari sisi ini. Makanya sekarang pembahasan syirik sekarang, maka sekarang ketahuilah bahwa kesyirikannya orang terdahulu itu lebih ringan jika dibandingkan dengan kesyirikannya orang kita sekarang. Setelah beliau bahas tentang kemiripan, sekarang beliau membahas perbedaan syirik dahulu dengan syirik sekarang, yang ternyata kesyirikannya orang dahulu lebih ringan daripada kesyirikannya orang sekarang. Bahaya. Padahal kesimpulan yang tadi sudah sangat mengerikan sudah. Sikap mereka terhadap orang soleh justru itulah kesyirikan pada zaman Nabi. Ini kan sudah mengerikan sudah ini. Apalagi sekarang masuk ke dalam pembahasan kesyirikannya orang dahulu terhadap orang soleh itu lebih ringan jika dibandingkan dengan kepada orang soleh dan selainnya. Kesyirikannya orang dahulu itu lebih ringan jika dibandingkan dengan kesyirikannya orang sekarang. Kata beliau, dilihat dari dua sisi. Yang pertama, ahaduhuma anna al-awwalina la yusyrikuna wa la yad'una al-malaikata wal awliya wal awthan ma'a Allah illa fi ar-raha. وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Kita langsung terjemahkan. Kata beliau, sisi yang pertama, orang-orang musyrik yang terdahulu mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak berdoa kepada para malaikat, tidak berdoa kepada wali-wali Allah, tidak berdoa kepada berhala-berhala bersama Allah, kecuali hanya pada saat raha, tenang. Jadi kesyirikannya pada saat tenang. Adapun dalam syiddah, gawat, maka yukhlisuna lillahi din. Mereka memurnikan agama, permohonan, doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrik sekarang dalam semua keadaan
Sebentar, beliau sebutkan. Hanya disebutkan dulu orang musyrik pertama. Mana dalilnya? Beliau sebutkan beberapa ayat. Di antaranya Al-Isra ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahr." Jika dur, bahaya menimpa kalian di darat, di lautan, dalla man tad'una illa iyyah. Sangat sedikit di antara orang-orang musyrik itu yang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Sedikit di antara mereka yang tidak melakukan kecuali berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mereka hanya berdoa kepada Allah. Tad'una illa iyyah. Perhatikan kalimat ini. Mereka berdoa, tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ini keadaan mereka. Hanya dasar orang musyrik, falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kana al-insanu kafur. Tak kala Allah selamatkan kalian ke daratan, kalian pun berpaling dan adalah manusia itu sangatlah kafir. Dalam surah Al-An'am ayat 41, qul ara'aitukum in ataakum adzabullah aw atatkumus sa'ah aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi in sya' wa tansawna ma tusyrikun. Perhatikan. Bilang kepada mereka, gimana keadaan kalian jika azab Allah menimpa kalian atau datang kepada kalian hari berbangkit? Apakah kepada selain Allah kalian meminta jika kalian jujur? Allah ingin mendebat mereka dalam kondisi yang mereka ketahui. Kalau kalian dalam kondisi gawat, bahaya menimpa kalian, apakah kalian berdoa kepada selain Allah? Ayo jujur. Jika kalian jujur. Maka Allah jelaskan keadaan mereka. Bal iyyahu tad'un. Bahkan dalam kondisi itu, kalian hanya iyyahu tad'un. Sama-sama bentuk kalimatnya tadi. Kalau tadi bentuk penafian baru illa. Berarti pengkhususan. Kalau ini apa? Iyyahu tad'un. Mendahulukan sesuatu yang asalnya diakhirkan. Hanya kepada Allah kalian meminta. Karena itulah Allah selamatkan kalian dari bahaya jika Allah kehendaki. Lihat selanjutnya, wa tansawna ma tusyrikun. Kalian lupa apa yang kalian sekutukan bersama Allah. Berarti ini apa? Keadaan orang musyrik. Dalam kondisi gawat, Allah katakan apa? Kalian lupa apa yang kalian sekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Lihat sifat-sifat ini. Ayat yang lain, Az-Zumar ayat 8. Wa idza massal insana dur, da'a rabbahu muniban ilayhi. Wa thumma idza khawwalahu ni'matan min nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andada yudilla an sabilihi. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Jika bahaya menimpa manusia, ini keadaan manusia. Maka da'a rabbah, dia akan memohon kepada Tuhannya, muniban ilaih. Lihat sekarang sifatnya, dia meminta dalam keadaan muniban ilaih, betul-betul kembali kepada Allah. Munib itu orang yang taubat, menyesali perkara. Kembali kepada Allah. Dia meminta kepada Allah dalam keadaan muniban ilaih. Tapi kemudian jika Allah arahkan keadaannya berada di atas nikmat, nasya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Dia lupa apa yang dulu dia minta kepadanya. Dan dia menjadikan untuk Allah tandingan, untuk menyesatkan dia dari jalan Allah. Maka kata Allah, bersenang-senanglah sesaat dengan kekafiran kalian. Sungguh engkau termasuk penghuni neraka. Coba lihat di sini. Di sini sifatnya apa? Mereka berdoa kepada Allah muniban ilaih. Tapi ketika Allah arahkan kepada kenikmatan, keselamatan, dia lupa. Jelas ini? Lihat ayat yang lain, Luqman 32. Wa idza ghasyiyahum maujun kadhulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Jika mauj, ombak melingkup mereka, kadhulal seperti naungan awan. Berarti ombak besar ya? Maka apa keadaan orang-orang musyrik? Da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah. Lihat Allah sifati mereka dalam kondisi itu. Bagaimana doanya? Mukhlisina lahuddin. Bukankah ini agama yang diinginkan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah sifati mereka dengan sifat
Mukhlisina lahuddin. Ini sifat. Betul-betul mereka sampai ke dalam kondisi keikhlasan. Ketauhidan yang benar. Tapi dalam kondisi gawat. Yang jadi masalah jamaah, mampukah kita dalam kondisi gawat ikhlas hanya kepada Allah? Sementara orang musyrik mampu. Sementara yang dituntut bagi orang muslim, mampu mukhlisina lahuddin dalam semua keadaan. Ikhlas itu berat jamaah. Kalau begitu apa? Mewujudkan keislaman itu berat, perlu perjuangan. Minta kepada Allah agar supaya hati kita dikokohkan, tidak dibolak-balik. Dan jaminan dalam kondisi gawat. Yang jelas orang musyrik dalam kondisi gawat gimana? Mukhlisina lahuddin. Dalam ayat lain yang sering kita ungkap, fa idza rakibu fil bahr da'u Allah mukhlisina lahuddin. Jika mereka berada di atas perahu, di sini dikatakan apa? Ombak besar seperti lautan. Maka apa yang dilakukan oleh orang musyrikin? Da'ullaha mukhlisina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan betul-betul memurnikan agama, amalan, doa mereka hanya untuk Allah. Allah jadi sifati mukhlisina lahuddin. Kata sifat ini betul-betul apa kalau begitu? Mereka betul-betul ikhlas, bertauhid betul dalam kondisi itu. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Di sini terdapat ilmu penting bagi kita bahwa kondisi keikhlasan dalam kondisi gawat adalah kondisi penyelamat. Walaupun dia orang musyrik. Coba lihat. Allah tahu kalau dia selamat, Allah kan tahu dia selamat pasti kembali kepada kesyirikan dia. Tapi ketika dia mampu ikhlas dalam kondisi gawat, Allah selamatkan. Ilmu ini jamaah kembalikan kepada kita. Kalau orang musyrik mampu seperti itu, bukankah kita seorang muslim harus lebih? Mampu ikhlas dalam kondisi gawat dan dalam kondisi tenang. Sangat mengerikan kalau ternyata orang yang mengaku muslim kalah dengan orang musyrik. Ini berat ya. Saya katakan ilmu ini menunjukkan berat. Lihat pendalilan lebih jauh. Faman fahida hadhil mas'alah. Kata Syekh, siapa yang memahami perkara ini, perkara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang musyrik yang Nabi perangi, bahwa mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada selain Allah juga dalam kondisi tenang. Adapun dalam kondisi gawat, bahaya, mereka sama sekali tidak meminta, berdoa, beramal kecuali hanya kepada Allah semata. Bahkan mereka lupa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kembali betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipahami, maka jelaslah perbedaan antara kesyirikan penduduk zaman kita dengan kesyirikan orang-orang terdahulu. Hanya kata Syekh, siapa yang memahami perkara ini dari dalam hatinya dengan paham yang benar. Ini masalah. Mungkin ada yang paham di pikirannya, tapi paham di hati. Ini diinginkan. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Para musyrik sekarang dalam semua keadaan. Ada cerita. Kita sering dengar cerita ini. Cerita ini saya dengar. Allah alam maknanya ke situ ya. Dari seorang tokoh agama di Indonesia. Di atas pesawat. Tokoh agama ini mempunyai pesantren di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan di seluruh provinsi. Punya majalah. Pembahasan majalahnya iman, ketauhidan, berantas syirik. Bagus juga. Di atas pesawat dia ceritakan kisah yang saya tanggapi dari kisah itu. Pesawatnya gawat, dalam kondisi gawat. Ternyata apa? Dia ceritakan sambil tenang-tenang saja. Tapi ternyata bahaya besar. Bagi dia yang menunjukkan bahaya akidahnya. Pesawat dalam kondisi gawat, katanya apa? Tenang. Artinya dia jelaskan kondisi ketenangannya dia. Sebab apa? Di atas pesawat itu ada Kiai Haji Ali Yafi.
Coba lihat. Dalam kondisi gawat, iltijaknya kemana? Kepada manusia. Coba lihat. Keikhlasan jamaah terlihat pada saat kita menghadapi cobaan. Kita ikhlas atau tidak, Allah akan coba, Allah akan uji. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, kami telah ikhlas, kami telah bertauhid, kami tidak melakukan kesyirikan, kemudian Allah tidak akan uji? Tidak akan mungkin. Allah telah menguji supaya apa? Nampak jelas siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Yang jelas jamaah, kondisi menunjukkan berat itu keikhlasan yang sepenuhnya. Berat, wujudkan keikhlasan. Miliki kuncinya, akarnya. Akar keikhlasan apa? Pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Miliki dua akar. Salat semua disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-sekali menganggap ada ilah. Apa itu ilah? Yang dimaksudkan padanya ibadah selain Allah. Tolak siapapun yang dianggap sembahan dimaksudkan padanya selain Allah. Tolak. Para malaikat, para nabi, tolak, ingkari, jangan akui, benci. Kemudian tetapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akarnya. Paham? Kesempurnaannya belum. Kesempurnaannya lanjutannya. Kekokohan di atas penolakan dan kokoh. Kesempurnaannya selanjutnya dalam pelaksanaan perintah. Dalam menghadapi peristiwa. Apakah kita betul-betul mampu menolak semua disembah selain Allah? Untuk diarahkan padanya ibadah? Untuk dimaksudkan padanya ibadah? Dan betul-betul kita maksudkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Disitulah terlihat. Jelas ini? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas perbedaan pertama? Apa perbedaan pertama? Saya lihat dulu yang ngantuk. Perbedaan pertama. Taib sudah bangun. Memang pertanyaan itu hebat ya? Iya. Pertanyaan itu hebat itu. Langsung hilang ngantuknya. Padahal baru mau ditanya, apalagi kalau sudah ditanya. Taib. Ya, antum. Pindrang. Apa perbedaan pertama orang musyrik terdahulu dengan sekarang? Orang musyrik yang terdahulu lebih ringan kesyirikannya dari orang musyrik sekarang dari dua sisi. Yang pertama, silang. Ya, antum. Mas Sepeh. Wakil Mas Sepeh. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya dulu. Supaya jelas jawabannya. Pertanyaannya? Orang musyrik sekarang dengan orang musyrik dahulu apa? Orang musyrik dahulu lebih ringan kesyirikannya daripada orang musyrik sekarang. Dari dua sisi. Kita sudah bahas satu sisi. Apa itu? Gugur sudah. Pindrang? Mas Sepe? Antum Mas Sepe atau Pangkaja ini antum? Iya, Pangkaja ini. Kalau orang musyrik sekarang? Dalam semua keadaan syirik. Terus kalau orang muslim kalau begitu? Dalam semua keadaan harus mukhlisina lahuddin.
Itu hasil dari ilmu ini. Ya. Hasil dari ilmu ini, saya sebagai seorang muslim bukan musyrik dahulu, bukan musyrik sekarang. Iya. Saya adalah muslim terdahulu sama dengan muslim terdahulu dan sekarang harus sama. Berbeda dengan orang musyrik dahulu dan sekarang. Mukhlishina lahuddin dalam semua keadaan. Yang ditanya tadi sebenarnya mampu menjawab. Hanya ada kondisi yang menyebabkan sehingga lupa jawabannya. Saya kadang juga begitu. Kalau di hadapan masyayikh, waduh. Baik. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'inda Allah. Imma anbiya wa imma awliya wa imma malaikah. Wa yad'una ashjaran aw ahjaran muti'atan lillah, laysat 'asiyah. Wa ahlu zamanina يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحلون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصيه مثل الخشبة والحجر أهون مما يعتقد فيما يشاهد فسقه يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. Baik, perkara yang kedua. Orang-orang musyrik terdahulu. Jangan lupa, sebentar ditanya. Orang-orang musyrik terdahulu itu berdoa bersama Allah. Berdoa bersama Allah siapa? Lihat keadaannya. Pertama, orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Apakah dia para nabi, wali-wali, orang-orang soleh, iya kan? Yes. Dan apalagi yang mereka sembah? Yang mereka sembah pepohonan, bebatuan, iya. Sementara pohon dan batu itu tetap makhluk yang taat kepada Allah, bukan pelaku maksiat. Iya kan? Pohon dan batu kan ada, bertasbih juga. Iya. Yang jelas pohon dan batu tidak melakukan maksiat. Mereka disembah, tapi bukan pelaku maksiat. Iya. Bukan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, iya. Sementara orang musyrik zaman kami menyembah bersama Allah manusia-manusia yang paling fasik. Orang-orang yang mengajak untuk menghalalkan kefajiran, zina, mencuri, meninggalkan salat, dan yang semisalnya. Sebab apa? Sudah sampai ke dalam jenjang hakikat, ma'rifat, dan yang semisal itu. Pengikutnya lihat. Iya, dia di diskotik. Iya. Menghalalkan ini tidak boleh sudah, tidak salat. Dihalalkan sudah. Minum, khamar, itu dan pelanggaran-pelanggaran. Lihat titik perbedaannya. Orang yang meyakini kesyirikan sehubungan dengan orang soleh atau bebatuan pepohonan yang tidak melakukan maksiat, ini tentunya lebih rendah, lebih ringan dari kesyirikan orang terhadap kesyirikannya orang-orang yang meyakini hebatnya dia adalah sembahan, sementara kefasikannya, kerusakannya dilihat dan disaksikan. Bisa dipahami perbedaannya? Ini perbedaan musyrik dahulu dengan musyrik sekarang. Jadi kesimpulannya orang musyrik dahulu sembahannya apa? Selain Allah, bersama Allah, sembahan bersama Allah. Kalau bukan orang-orang baik, orang-orang yang betul-betul mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Orang-orang yang bukan bebatuan pepohonan, bukan pelaku dosa. Tapi sekarang apa? Orang-orang musyrik dahulu, tidak akan mungkin menyembah orang-orang pelaku zina.
Ya, tidak akan mungkin memilih yang seperti itu. Lihat Lata. Ya, mereka sembah. Lata orang musyrik. Tetapi apa? Kenapa mereka sembah? Karena kesolehannya. Atau pepohonan, bebatuan. Uzzah, pepohonan. Manah, batuan. Tapi orang musyrik sekarang yang mengaku muslim, la ilaha illallah. Mereka sampai menyembah. Ada orang-orang gila karena dianggap sudah wali. Cari nomor sama orang gila. Cari nomor sama orang gila. Karena dianggap wali. Sudah cari nomor salah. Keyakinannya sama si gila bisa begini, lebih salah lagi. Kita sering ungkap itu. Seperti contoh di Indonesia ada Gusmit. Gurunya Gus Dur. Di Jawa Timur. Pemimpin tarekat di Jawa Timur. Selama hidupnya orang-orang lihat. Pelaku. Tapi orang-orang bilang. Kacamatanya lain. Sebab dia jenjangnya lain. Kita ini masih syariat. Masih diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak bisa mengukur dia. Sepeninggal dia, tetap jadi sembahan. Dikeramatkan dia apa. Foto dia kayaknya, yang pengikut-pengikutnya itu, kayak semacam wajib itu. Fotonya di dalam rumahnya. Kalau tidak, bahaya rumah. Saya lihat jamaah kesyirikan sampai. La ilaha illallah. Hidup dan matinya menjadi berhala. Orang yang disaksikan kejahatan. Di Serowo, Gresik. Ada kuburan di situ. Setiap pasar. Ternyata yang dikubur di situ antek penjajah. Saya lihat jamaah. La ilaha illallah. Bahkan ada yang menyembah binatang. Binatang. Katanya ini neneknya ini yang hanyut. Buaya dianggap neneknya. Ingat-ingat saya orang-orang musyrik tidak pernah mengaku neneknya buaya. Ini sudah zaman modern. Apa kata dunia? Sudah zaman modern masih meyakini seperti itu. Apa kata dunia? Hanya dalam promosinya masih korupsi? Zaman modern masih korupsi? Apa kata dunia? Zaman modern masih belum punya MPWP? Apa kata dunia? Harusnya sudah zaman modern masih meyakini nenek saya, kembarnya saya buaya. Apa kata dunia? Saya sebenarnya lebih tepat adalah bagaimana di akhirat nantinya. Walaupun dunia berkuar-kuar, kalau memang batil tetap harus dinyatakan batil. Kebenaran diukur di akhir perjalanan. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan kedua? Apa perbedaan antum? Bebatuan, pepohonan bukan pelaku maksiat. Sementara orang musyrik sekarang, orang fasik, tidak sholat, tidak ini dibesarkan, diagungkan menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang musyrik terdahulu terhadap yang mereka datangi, apa maksudnya? Liqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang kadang orang muslim saja sholat tidak mau dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Coba lihat. Orang musyrik mau dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau orang musyrik sekarang datang ke kuburan,
minta ilmu ini, minta ilmu itu, dapat jabatan, mau pergi merantau supaya berhasil dalam merantau. Paling hebatnya dunia yang dia cari. Bukan mau dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Beda. Kalau begitu orang musyrik sekarang dalam tinjauan ini lebih keji, lebih rusak daripada orang musyrik dahulu. Yang keempat, orang musyrik dahulu itu ada satu lata. Lata apa? Orang yang mereka anggap baik, kemudian kuburannya dimeriahkan. Sekarang berapa lata? Kuburan semisal itu. Tidak bisa dihitung. Dulu ada satu Uzza, pohon. Yang orang-orang, yang jin, yang berhasil menghuni pohon itu menipu masyarakat. Bahwa pohon ini bisa begini, bisa begini. Melalui pohon ini bisa. Ada yang semisal ini. Sekarang berapa pohon yang semisal itu? Berapa pohon yang didatangi semisal itu? Yang dibawakan ini, dibawakan itu. Disembelihkan ini, sembelihkan itu. Bawakan sejajan ini, sejajan itu. Berapa pohon semisal itu? Dulu ada mana bebatuan dekat sungai. Di sungai yang dialirkan darah. Sekarang berapa bebatuan semisal itu? Batu yang tumbuh, batu yang begini. Sumur jodoh, sumur macam-macam. Bebatuan jemaah. Berapa banyak? Ini perbedaan orang musyrik sekarang dengan orang musyrik dahulu. Nabi SAW bersabda, La ya'ti zaman illa wa zamanul ladhi ba'dahu syarrum min. Tidak datang sebuah zaman, kecil zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Dan kita berada pada zaman setelahnya. Zaman yang lebih jelek. Adakah jaminan? Pertanyaan, adakah jaminan kita selamat? Adakah jaminan kita selamat? Bagaimana menjawabnya? Pelajari kesyirikan. Kalau kita menganggap tidak ada jaminan, apa langkah kita? Harus pelajari kesyirikan. Jangan menganggap lepas dari kesyirikan sebelum tahu. Karena itu mengerikan betul keadaan saudara-saudara kita, jamaah tabligh dan yang semisal itu, yang justru memang membenci dakwah syirik. Gimana mau selamat? Jangan bahas itu, bahaya. Memecah belah umat. Ngeri jemaah. Padahal justru inilah diperlukan oleh masyarakat selain Islam, bahkan lebih diperlukan oleh masyarakat Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa menjadi perbedaan. Faminan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Bagaimana? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu ka hubbillah. Sama dengan cintanya kepada Allah. Ayo saya tanya, cintanya orang musyrik kepada sembahannya besar kan? Yes. Kata Allah Subhanahu wa taala sama dengan cintanya kepada Allah. Kalau begitu hebat juga cintanya kepada Allah. Tapi musyrik. Coba lihat. Ayo, mau merasa aman dari kesyirikan. Sudah merasa lebih dari orang musyrik. Orang musyrik mencintai Allah. Hebat cintanya. Tetapi ada juga yang dicintai sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Situ kesyirikan. Orang beriman lanjutannya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih dahsyat. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala.